Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah atas kenikmatan yang masih diberikan kepada kita semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sempat, kenikmatan sehat, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat salam selalu tercurahkan pada suatu hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumul akhir kelak, dan semoga kita termasuk bagian pengikut beliau di yaumul akhir kelak nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber nanti bersama kami di SMK Entrepreneur Indonesia dalam acara Ngobrol Penuh Inspirasi. Pemirsa podcast dimanapun Anda berada, kami akan berbincang-bincang dengan narasumber inspiratif kita, gitu ya, yang sudah berada di samping kami, ya, selaku Wakakurikulum SMK Entrepreneur Indonesia, beliau Ustadz Murti. Bagaimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Tema kali ini kita akan membicarakan mengenai pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Memang dengan pandemi COVID-19 kali ini memang mengubah gitu ya, Ustaz, tatanan kehidupan masyarakat, gitu ya, dan juga berdampak pada pendidikan anak. Jelas. Pendidikan anak itu pada istilahnya belajar di rumah, dan atau istilahnya sering disebut itu pembelajaran jarak jauh. Betul. Nah, bagaimana ini pendapatnya Ustaz ini mengenai pembelajaran jarak jauh ini, Ustaz? Oke, ya, terima kasih Ustaz Angga. Ya, tadi dikatakan bahwa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Kalau menurut saya PJJ itu bisa agak guyonan dikit lah. Guyonan ya. Namanya PJJ itu perjalanan jarak jauh. Wah, perjalanan jarak jauh. Iya, betul sekali. Kenapa bisa dikatakan perjalanan jarak jauh? Jadi kita asumsikan bahwa pandemi COVID ini, ya, itu kita simulasikan. Jadi ketika kita dari Sragen ke Solo dibandingkan dengan Sragen ke Semarang, kira-kira jauh mana, Ustaz? Ya, jauh Sragen Semarang tak jelas, ya, pasti. Lebih jauh Sragen Semarang. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk bekal itu kira-kira lebih disiapkan atau lebih banyak mana antara perjalanan Sragen Solo sama Sragen Semarang, Ustaz? Ya, tentunya kalau Sragen Semarang perjalanan lebih jauh, ya bekal yang perlu disiapkan itu ya Sragen Semarang, itu perbekalan. Sekali ya. Itu seperti halnya kita di pandemi COVID ini. Jadi ketika pertama kali pandemi itu terjadi, itu kan diumumkan bahwa setelah libur. Nah, kemudian 1 bulan berikutnya akan ada masuk tanggal sekian. Kemudian setelah mencapai mau masuk, ternyata ada pengumuman lagi, diundur lagi. Nah, kan gitu terus ya. Terus dan pada akhirnya di surat yang terakhir, setelah itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan itu. Makanya perjalanan jauh. Nah, kenapa saya tanya tadi perbekalan antara dari Sragen sampai Solo, kemudian Sragen ke Semarang beda, dan itu banyak itu seperti pada saat posisi pandemi seperti ini. Jadi pembelajaran itu tidak hanya seperti pembelajaran biasa, tapi persiapan itu harus lebih banyak lagi. Karena apa? Ketika pertemuan tatap muka atau PTM itu biasanya hanya buku, mungkin kita nulis dan lain sebagainya. Tapi ketika pada saat pandemi ini kita 2 kali istilahnya, minimal 2 kali. Karena apa? Di samping kita menyiapkan materi, kita juga membuat yang namanya pembelajaran interaktif. Jadi memang perbekalannya banyak ya, Ustaz. Betul. Jadi bukan hanya istilahnya PJJ pembelajaran jauh, tapi memang dengan kondisi seperti ini, gitu ya, perbekalan yang kemudian disiapkan oleh guru untuk mengajar itu juga banyak ya, Ustaz. Betul sekali. Tapi memang hal itu bahasanya banyak tantangan, gitu ya, tantangan yang muncul seperti itu dalam proses pembelajaran di dalam masa pandemi itu. Iya, pastinya ada banyak tantangan dan kendala mungkin. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Kalau tantangan sebetulnya ini memang untuk memacu motivasi
guru-guru ya. Yeah. Nah, ketika posisi pandemi ini harus menggunakan yang namanya meeting. Iya. Kan tidak semua mungkin bisa melakukan meeting itu. Yeah. Harus ada yang namanya training dulu. Iya. Kita ajari, kita yang muda-muda ini juga harus segera bergerak. Untuk bagaimana caranya kita segera bergerak ketika ada pengumuman pandemi terus kita menggunakan PJJ atau perjalanan jarak jauh ya, atau daring itu, apa yang harus kita siapkan? Kita yang muda-muda itu harus cepat bergerak dulu untuk menyiapkan tidak hanya secara teknis, tapi juga satpasnya juga kita harus segera menyiapkan untuk mendukung agar pembelajaran jarak jauh atau daring ini kita bisa melaksanakan. Jadi baik dari segi konektivitas atau internet, kemudian satpasnya, alatnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita juga harus memberikan informasi kepada siswa-siswa kita bahwa posisi pandemi ini kita memberikan pembelajaran daring, apa yang harus disiapkan. Ini menarik ini ya. Tentunya mengenai persiapan gitu ya. Semua lembaga pendidikan pasti seperti itu ya. Pastinya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, ini apa seberapa efektifkah gitu ya? Pembelajaran siswa gitu ya, dari daring itu sendiri ya di tengah masa pandemi COVID ini, Ustaz. Oke, ya. Kalau kita berbicara terkait dengan efektivitas ya. Karena memang ketika sekolah diliburkan, ketika tidak aktif enggak. Itu efektif itu mungkin kita tujukan yang pertama untuk penyebaran virus COVID. Tentunya untuk minimalisir ya. Betul sekali. Jadi ketika pembelajaran daring ini kita laksanakan, itu memang efektif untuk mengurangi tingkat minimal penyebaran virus COVID itu. Karena ketika pas daring itu kan ada istilahnya protokol kesehatannya tidak berkerumun, kemudian tidak saling kontak fisik. Nah, ini solusi yang bagus untuk mengurangi, istilahnya efektif lah gitu, untuk mengurangi penyebaran virus seperti ini. Karena memang pemerintah kan juga menganjurkan untuk memang belajar di rumah. Ada pandemi seperti ini ya. Betul. Mas Menteri kan juga seperti itu. Betul. Iya. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Tadi kalau kita lihat ya mengenai efektif selain mengurangi penyebaran virus corona, nah ini untuk efektif dari segi lainnya, Ustaz, mungkin guru, orang tua, bahkan mungkin siswa ini. Nah, ini seperti apa ini, Ustaz? Oke, jadi kalau efektivitas untuk siswa ataupun guru itu tidak bisa dijadikan satu, Ustaz. Nggak bisa ya. Siswa sendiri, guru sendiri. Karena kalau dua-duanya efektif, saya kira mungkin nanti muncul banyak sekali kendala. Gitu. Contohnya di keluarga kita, katakanlah di SMK, gitu ya. Itu untuk penyebaran ekonominya kan juga tidak tidak. Ada dari keluarga yang mampu untuk membeli peralatan smartphone itu yang speknya bisa memenuhi semua untuk aplikasi. Yang mungkin dalam satu keluarga hanya punya satu smartphone atau punya satu HP. Nah, kira-kira ditanya efektif nggak seperti itu pembelajaran daring ini? Kalau kita tanya ke siswa yang mungkin hanya punya satu HP, pasti jawabnya tidak efektif. Karena apa? Saya hanya bisa ikut ketika orang tua saya sudah pulang. Nah itu banyak ya kendala seperti itu. Karena memang orang tua kan juga bekerja. Jadi efektivitas itu kembali ke pribadi masing-masing. Bisa berpikir, saya sudah mendapatkan materi ini, kira-kira bisa enggak? Saya bisa menerima materi ini enggak? Dan materi ini tersampaikan enggak kalau kita posisinya seorang guru? Nah, kalau efektivitas seorang murid kan seperti itu. Saya mendapatkan materi dari guru. Oh iya, saya bisa menerima, saya bisa memberi tugas, saya bisa melaksanakan pembelajaran, itu berarti efektif. Betul. Tapi kalau misalkan ada kendala seperti kuota, sinyal, mungkin peralatan smartphone-nya, nah itu bisa mengurangi efektivitasnya. Kalau dari segi guru, efektif. Karena apa? Saya bisa memberikan materi semua, langsung memberikan tugas semua. Dan di salah satu aplikasi itu kan anak ketika mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal, itu kan kita tidak harus koreksi, Ustaz. Karena sudah ada koreksi dari sistem kan. Kalau kita tanya juga efektif. Dan itu mungkin mudah ya. Mudah.
itu yang kita muda-muda. Iya. Kalau yang istilahnya usianya di atas kita, yang belum istilahnya yang tidak setiap hari itu memegang yang namanya perangkat komputer. Oh iya. Yang tidak setiap hari selalu bergelut dalam bidang teknologi. Itu bagi beliau-beliau kurang efektif. Oh iya. Karena kan tidak bisa. Jadi segi efektif itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya, jadi memang ini yang menarik Ustaz, menarik mengenai efektivitas. Karena kita tahu ya efektif menurut guru, menurut siswa. Nah, tapi di sini memang juga efektif terhadap orang tua Ustaz. Karena orang tuanya juga memiliki peran gitu ya di dalam pembelajaran. Kita ketahui ya Ustaz, dengan adanya pandemi ini kan anak-anak belajar di rumah. Betul. Terus akhirnya ada ini ya, dan juga ada orang tua yang kemudian wah ya Allah gitu, jadi guru di rumah gitu ya. Ya betul sekali. Akhirnya mungkin ya ditarik sebentar gitu ya untuk dididik di rumah gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Tentunya memang ini juga menjadi sebuah solusi di dalam efektivitas dalam melakukan pembelajaran daring Ustaz. Iya betul sekali. Jadi seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa orang tua itu juga memegang peran penting juga dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Jadi antara guru, siswa, dan orang tua itu harus punya sinergis. Oh ya, sinergisitas antara orang tua, guru, dan juga siswa ya. Nah, itu. Nah, bagaimana sinergi itu bisa tercipta? Ketika seorang guru memberikan materi, kemudian siswa menerima materi ataupun tugas, nah orang tua mendampingi, mendampingi dalam artian benar-benar apakah komunikasi antara guru dengan murid itu bisa terjadi dengan baik. Ya, seperti yang kita lihat dulu juga Ustaz ini pernah mengalami ya. Kan Ustaz bidang saya juga pernah ini ya, meeting juga ya. Nah, ketika meeting dengan anak-anak itu ada nggak yang sekiranya anak itu tidak menampilkan profilnya, tidak menyalakan videonya, ada ya? Iya tentu. Itu memang perlu ada pendampingan dari orang tua. Tapi itu tadi, jadi kalau ada orang tua yang bisa mendampingi, oh ya ini bagus pembelajarannya bisa efektif. Tapi ada juga orang tua yang tidak bisa mendampingi karena pekerjaan pekerjaan tidak bisa mendampingi. Nah, solusinya begini, ketika keefektifan yang dimiliki oleh orang tua itu, jadi ketika dalam pendampingan itu harus mengenal karakter anak dulu. Oh, karakter anak ya? Betul. Memang pendidikan awal mula itu memang dari orang tua. Betul sekali. Di rumah, pendidikan itu di rumah. Nah, jadi harus mengenal karakter anak. Oh, ternyata anak saya itu lebih bisa menangkapnya menggunakan yang namanya audio, namanya auditorial. Nah, kemudian ternyata anak saya yang bergerak ataupun ternyata anak saya suka lebih mudahnya itu praktek. Nah kan seperti itu. Jadi orang tua harus mengenali dulu karakter anak itu dalam pembelajaran itu lebih cepatnya menggunakan metode yang seperti apa. Jadi memang kita harus mengenali karakter dari siswa itu sendiri, sehingga nanti kita bisa istilahnya mengoptimalkan ya, kemampuan dari anak itu sendiri ketika berada di rumah. Kita melihat ya Ustaz, mengenai pembelajaran daring yang telah terlaksana ya beberapa sekolah mungkin yang kemudian anak-anak membuat project, kemudian membuat prakarya, membuat sesuatu produk yang kemudian itu bisa menjadi sesuatu hal yang kemudian mengurangi rasa jenuh. Nah ini rasa jenuh ini pasti ada rasa jenuh. Pembelajaran daring ini, ya itu memang ya kalau kita kerjakan secara kontinu tiap hari seperti itu pasti jenuh Ustaz. Iya, guru pun juga begitu. Cuma ya namanya dulu ya saya pernah istilahnya dikasih motivasi sama dosen saya dulu itu kita itu barat dalam. Okay. Nah, orang Jawa bilang itu mosok dalam perang lakon. Kan gitu. Jadi ketika kita sudah melihat anak didik kita atau setelah kita mulai jenuh, kita harus pola pembelajaran kita. Jadi kalau di offline biasanya itu saya terapkan ketika
kebetulan kan saya di jurusan komputer ya. Iya, Nah, iya. ketika pembelajaran komputer kan praktek. Iya. Nah, kalau praktek pada saat itu ada pengumuman bahwa ada akan pemadaman listrik. Oh iya. Nah, terus apakah yang dilakukan guru itu nanti masa ketika PLN lampunya mati aja terus nggak ada pembelajaran? Iya. Ataupun mungkin dikasih buku suruh nyatet kan itu Iya, konvensional iya. banget. Iya, betul. Makanya saya punya satu cara agar anak itu ketika kita harusnya praktek ternyata ada pemadaman atau teknis yang lainnya yang bisa mengganggu keberjalanan praktek itu saya rubah Ustaz. Jadi tidak saya kasih materi untuk pembelajaran itu. Yeah. Misalkan mapelnya untuk dasar desain grafis. Iya. Nah, itu tidak saya kasih dasar desain grafis, tapi saya masukkan semacam permainan-permainan outdoor. Nah, untuk menumbuhkan motivasi, semangat kayak gitu. Tapi ya permainan ya yang mendidik dalam artian bahwa kita masih dalam konteks untuk meningkatkan motivasi kita untuk belajar, meningkatkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik, kayak gitu. Itu menjadi salah satu solusi ketika anak jenuh dan sebagainya. Banyak itu aplikasi yang menyediakan kuis. Oh iya, kuis ya. Itu kan menarik, misalkan pembelajaran daring ya Ustaz ya. Itu menarik gitu ya. Yeah. Pakai kuis-kuis itu kan, apalagi ada door prize atau hadiah. Itu motivasi sekali. Ini banyak yang suka ya karena motivasinya itu dapat hadiah. Oh iya. Oh, pelajaran PTN pun juga sama gitu ya. Untuk bahasanya critical thinking gitu kan. Untuk berpikir kritis gitu ya. Anak-anaknya memang seperti itu Ustaz. Kemarin pada saat daring itu ya ada kejadian menarik ketika pas dasar desain grafis pembelajaran pakai komputer, harus pakai Corel kan, desain kayak gitu. Cuma pada saat posisi itu ketika saya tanya berapa yang punya laptop atau komputer di rumah, ternyata sebagian besar itu nggak punya Ustaz. Dan saya harus berputar lagi bagaimana akhirnya anak-anak juga mendapatkan akhirnya saya putuskan dasar desain grafis itu menggunakan smartphone. Pakai aplikasi. Iya. Itu menjadi salah satu solusi buat saya juga. Karena banyak aplikasi. Ya betul, banyak aplikasi yang untuk desain itu akhirnya saya belajar dulu menggunakan Android. Ketika sudah saya pelajari, saya bisa mendesain, akhirnya saya share ke anak-anak. Ini materi hari ini menggunakan smartphone Android dan akhirnya perjalanan pembelajaran itu bisa. Alhamdulillah ya, jadi luar biasa ya. Banyak cara Ustaz. Mengenai solusi ya, efek bisa belajar tadi memang kalau kita taruh ya Ustaz, bulan mengenai pembelajaran efektif gitu ya, solusi itu kan memang yang pertama adalah memang adanya komunikasi antara guru, murid dan juga orang tua. Jadi jangan sampai los begitu ya. Itu ada kontrolnya. Kontrol ya, seperti itu ya. Pun juga orang tua di rumah juga mensupport gitu anaknya untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik seperti itu. Karena memang ya tidak mungkin ya istilahnya orang tua menyekolahkan itu dan kemudian dibiarkan saja itu yang tidak mungkin. Karena ini memang ada controlling seperti itu. Dan itu ada satu kejadian menarik Ustaz. Kemarin di aplikasi TikTok itu ya. Nah, itu ada orang tua yang ngajarannya sampai emosi. ya, itu tentu memang ya istilahnya memang secara psikis itu memang dengan adanya pandemi ini kan memang kita dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih sinergisitas sinergisitas itu harus tetap terjaga komunikasi. Bahasanya memunculkan potensi pada diri seorang guru seperti itu. Selain itu pula dengan pembelajaran interaktif yang kemudian ada hadiah atau kepres yang kemudian dan tentu mungkin orang tua juga bisa kan. Oh misalkan nanti anak saya, kamu misalkan nanti dapat nilai ini akan jadi itu juga motivasi ya. Tidak hanya dari guru loh ya. Dari orang tua juga bisa. Iya. Itu selain itu pula mungkin bisa kita buat sebuah file project mungkin ke anak-anak seperti yang Ustaz sampaikan tadi yang mengenai desain grafis karena memang keterbatasan komputer ya, Sapras ataupun laptop yang kemudian dimiliki anak, kita bisa project dengan kita belajar. Iya betul. Alhamdulillah Ustaz, di perbincangan kita pada siang hari ya, alhamdulillah banyak sekali yang kita sampaikan mengenai keefektivitasan gitu ya. Belajar itu ya. Luar biasa ini sampai semangat ini Ustaz.
Karena memang namanya juga ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi. Ya. Mungkin kita bisa memunculkan inspirasi itu ya pada saat kita sering ngobrol itu bertukar inspirasi juga. Terima kasih untuk semuanya. Kami dari SMK Entrepreneur Indonesia mengucapkan selamat gitu ya kepada guru seluruh Indonesia seperti itu ya dalam Hari Guru Nasional. Semoga tetap semangat gitu ya untuk memberikan yang terbaik, tetap memberikan inspirasi kepada seluruh siswa-siswanya di tengah-tengah masa pandemi Covid kali ini. Kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, semuanya datang dari kami ya. Semoga nanti kita bisa lanjutkan gitu ngopi kita di sesi-sesi berikutnya. Boleh kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.